di mana ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ke-10 besar di dunia yang menghasilkan karbon dioksida sebanyak itu. Pantas aja kalau aku berangkat kerja tuh aku kira itu kabut di Jakarta, ternyata itu polusi ya Mbak Jeje ya. Iya, jadi ini ternyata bukan kabut yang menyejukkan kayak di Iya, puncak ya. tapi menyesakan ya. Gimana nih cara mencapai target untuk menurunkan yang emisi karbon yang sebesar itu? Nah, salah satu caranya itu dari sisi pajak itu ada banyak banget yang udah dikasih sama pemerintah. Perancis itu mereka juga banyak memberikan subsidi-subsidi dan insentif-insentif. Halo kawan Sam, kembali lagi di TechSam.co kali ini. Aku Zahra, dimana kalian pasti baru lihat muka aku kan di TechSam.co kali ini karena ini debut pertama aku. Oke. Kali ini aku akan membahas tentang kendaraan bermotor listrik yang pastinya ditemani oleh bintang tamu yang spesial dan sangat amat luar biasa, yaitu Mbak Jessica. Halo Mbak Jessica, apa kabar? Halo Mbak Rara, baik. Mbak Rara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini aku panggilnya Mbak Jessica atau ada nama lain? Mbak Jeje boleh deh. Oke, Mbak Jeje, tapi bukan jedak-jeduk ya? Bukan dong. Oke. Tapi kali ini sangat menarik sih Mbak Jeje, karena ini salah satu topik yang sangat amat bikin aku excited, yaitu kendaraan bermotor listrik. Karena aku salah satu a big fan of kendaraan bermotor listrik. Oke, sejak tahun 2023 kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu udah gencar banget nih sama kendaraan listrik, tentang insentif kendaraan listrik. Nah, itu kenapa sih kendaraan listrik Mbak Jeje? Oke, mungkin sebelum masuk kenapa kendaraan listrik gitu ya, aku cerita dikit dulu nih kayak background dari gencarnya munculnya insentif-insentif untuk kendaraan listrik ini. Nah, kalau misalkan Mbak Rara atau kawan Sam mungkin ingat di November 2022 kemarin, itu di Bali ada event presidensi G20. Nah, itu banyak banget ya negara-negara yang datang ke Indonesia, ada Prancis, Jepang, terus ada Arab Saudi juga ya waktu itu. Nah, itu negara-negara G20 ini tuh sebenarnya kayak forum gitu. Forum dari negara-negara dengan perekonomian yang besar. Nah, dari data yang aku baca nih, negara-negara G20 ini tuh ternyata menyumbang 85% dari PDB yang ada di dunia. Wow. Besar juga ya. Iya, 85% gitu ya PDB yang ada di dunia, dan mereka ini cuma 19 negara plus 1 Uni Eropa. Oh, Iya. I see. Okay. Jadi kita bisa bayangin nih, wah ternyata dengan jumlah negara yang 19 negara plus 1 Uni Eropa itu ternyata 85% dari PDB dunia itu ada di mereka. Jadi kita kayaknya tuh proses kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ini tuh ternyata kayaknya tuh besar banget gitu ya, karena sebanyak itu jadi PDB yang mereka sumbangkan. Makanya dengan PDB yang sebesar itu kita tuh nggak heran gitu kalau ternyata mereka ini juga menyumbang lebih dari 80% emisi karbon yang ada di dunia gitu. Makanya kayak banyak banget nih ternyata emisi yang kita hasilin. Kayaknya tuh kita harus mengambil langkah gitu sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari proses yang sudah kita lakukan yang menghasilkan karbon ini. Nah, akhirnya mungkin kayak muncul nih insentif pajak kendaraan bermotor listrik. Oke, berarti selain untuk meningkatkan PDB, juga untuk menurunkan ya emisi karbon di dunia ya Mbak Jeje ya. Nah, kenapa sih Mbak Jeje harus kendaraan listrik? Kenapa harus di sektor kendaraan? Oke. Tadi kan untuk kegiatan ekonomi itu sendiri kan nggak cuma dari transportasi ya, ada banyak tuh, ada dari industri, ada dari kehutanan, kelautan, dan segala macam. Nah, ternyata nih untuk dari sektor transportasi ini sendiri itu mereka menempati posisi ketiga. Di sektor energi itu mereka di posisi ketiga sebagai penghasil karbon terbesar. Nah, kalau misalkan kita telisik lagi lebih detail gitu, untuk transportasi ini tuh paling banyak itu dari kendaraan darat. Jadi dari motor, dari mobil, kita setiap hari lihat ya di depan kantor ini banyak banget kemacetan di mana-mana gitu kan. Jadi mereka ini tuh yang salah satu penghasil karbon terbesar. Mungkin jadi kayak ini ternyata banyak juga ya karbon dari sini. Gimana nih caranya? Kita kan udah berkomitmen nih untuk menurunkan karbon. Nah, salah satunya itu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 nih.
Nah, di situ Indonesia tuh kayak berkomitmen gitu per tahun 2030 untuk menurunkan emisi karbon itu sebesar 29% sampai 41%. Wah, besar banget ya. Iya. Itu Jadi sangat bermanfaat juga bagi kita kalau sebesar itu ya, Mbak. iya, makanya karena ini kan 2030 udah deket banget ya. Kalau Oh, iya. misalkan kita ini udah 2023 nih sekarang, 2030 udah sebentar lagi. Makanya kayak gimana nih cara mencapai target untuk menurunkan yang emisi karbon yang sebesar itu. Nah, salah satu caranya itu kita bikin nih, kita kasih insentif kendaraan listrik biar masyarakat kita beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Oke, aku sebelum TSM.Kotok sini aku juga melakukan riset di mana ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ke-10 besar di dunia yang menghasilkan karbon dioksida sebanyak itu. Pantas aja kalau aku berangkat kerja tuh aku kira itu kabut di Jakarta, ternyata itu polusi ya Mbak Jeje ya. Iya, jadi ini ternyata bukan kabut yang menyejukkan kayak di puncak ya. Tapi menyesakan ya. Oke deh. Nah, aku tuh suka mikir dari kendaraan listrik ini tuh ada nggak sih perbedaannya? Kayak apa sih yang membedakan kendaraan listrik dengan kendaraan biasa yang biasa kita temukan atau kita gunakan sehari-hari, Mbak Jeje? Oke, kalau untuk perbedaannya sendiri, udah pasti ini mereka pakainya listrik sekarang gitu kan. Nah, kalau untuk kendaraan listrik itu sebenarnya nggak, mungkin kawan Sam taunya tuh kayak mobil listrik gitu, wah mahal nih, gimana kita untuk pendapatan menengah ke bawah nih nggak mampu nih untuk beli kendaraan listrik walaupun udah dikasih insentif-insentif, tapi nggak, sebenarnya tuh banyak banget jenis-jenis kendaraan listrik, ada yang motor juga ya kayak tadi Mbak Rara. Mungkin pernah naik ojek online yang udah pakai kendaraan listrik, terus ada juga bus yang udah pakai listrik juga ya, electric bus. Iya, warna oranye. Benar, tulisannya gede banget tuh di bus ya, electric bus gitu. Nah, ini untuk kendaraan listrik itu sendiri tuh ada 3 tipe sebenarnya. Yang pertama itu ada BEV, itu battery electric vehicle. Nah, dia ini tuh udah fully pakai baterai semua. Nah, iya, jadi kalau kita untuk kendaraan kita yang biasanya gitu, kalau misalkan bensinnya habis kita ke ngisi bensin dulu gitu. Tapi kalau misalkan BEV ini tuh dia perlu dicas. Jadi kalau misalkan nggak dicas ya dia nggak bisa gerak gitu. Berarti dia kayak model mainan aku waktu kecil ya, motor-motoran itu ya, harus dicas dulu baru bisa jalan. Benar, gitu ya, benar. Jadi dia itu udah nggak perlu lagi kita pergi ke tempat pengisian bensin gitu. Tapi kita sekarang sistemnya itu dicas kalau untuk si BEV ini. Mungkin kalau untuk contohnya itu Tesla ya. Dia kan udah BEV banget si Tesla ini. Terus ada Hyundai Ioniq juga. Nah, itu udah dia itu fully pakai listrik semua. Jadi udah nggak ada lagi pakai bensin. Terus untuk jenis kedua itu ada PHEV. Nah, ini plug-in hybrid electric vehicle. Nah, dia ini sesuai namanya plug-in dan hybrid. Nah, berarti dia itu masih pakai mesin yang konvensional juga gitu. Jadi kalau misalkan mau dioperasikan, dia ini bisa pakai bahan bakar bensin ataupun bisa pakai listrik gitu. Jadi belum sepenuhnya listrik sih kayak si PHEV ini, tapi setidaknya dia ini kalau misalkan mau pakai listrik tuh bisa, tapi kalau mau pakai bensin juga bisa gitu. Oh, jadi bisa dua-duanya, itu enak banget sih sebenarnya ya, Iya, benar. Dan kalau untuk contohnya mungkin BMW i8 Roadster gitu. Itu yang udah PHEV. Terus yang ketiga itu ada lebih mungkin tipenya lebih di bawah lagi nih daripada PHEV, itu ada HEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah, jadi dia tuh udah nggak bisa plug-in. Jadi dia nggak perlu dicas, tapi dia ada listriknya gitu. Jadi untuk menggerakkan listriknya ini tuh masih butuh bensin gitu. Jadi mungkin untuk emisi yang dihasilkan gitu mungkin lebih tinggi daripada PHEV itu sendiri. Nah, ini tuh banyak banget sih kayaknya di Indonesia ya. Karena aku sering lihat gitu ada Alphard hybrid, terus tadi pagi banget di bawah aku lihat ada di parkiran itu ada Camry hybrid. Oke. Aku pernah lihat itu. Iya kan? Bagus banget sih itu. Iya, bagus banget. Cantik banget sih. Iya. Aku masih bingung, berarti bensin yang kita isi ke mobil HEV ini akan menggerakkan listriknya? Iya, betul. Oh, oke. Menarik ya. Macam-macam aja ya. Iya, macam-macam jenisnya. Oke deh. Kalau untuk station charger sendiri nih, di Indonesia tuh udah mumpuni belum sih Mbak? Kan karena gimana nih kita mau punya kendaraan listrik tapi kita bingung gitu mau ngecasnya di mana atau ngisi bensinnya sama kah atau gimana Mbak?
Oke, kalau untuk, stasiun, pengisiannya sendiri ya, itu sebenarnya masih jadi perbincangan yang lumayan hangat ya di masyarakat, khususnya mungkin, di kalangan tax researcher juga sangat-sangat, "Wah, ini gimana nih caranya? Ini udah banyak banget insentif-insentif untuk kendaraan listrik itu sendiri, tapi untuk stasiun pengisiannya tuh masih minim," gitu, masih Iya. dibilang kurang memadai lah gitu ya kalau misalkan di Indonesia. Nah, makanya sekarang itu kabarnya ya pemerintah tuh lagi menggencarkan untuk pembangunan, stasiun pengisian itu sendiri. Nah, ada juga tuh insentif yang dikasih buat investor yang mau, berinvestasi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya itu ada, tax holiday selama 20 tahun. Wah, oke. Mhm. Wah, menarik sekali ya Mbak JJ Iya. ya. Semoga pemerintah akan terus berusaha untuk membangun semua station charge biar kita mudah ya ketika punya kendaraan listrik itu. Mhm. Oke, untuk insentifnya sendiri itu dalam bentuk apa Mbak JJ untuk yang akan didapat masyarakat jika mempunyai kendaraan listrik? Oke, kalau untuk insentifnya sendiri, kalau dari sisi pajak ya, dari sisi pajak itu ada banyak banget yang udah dikasih sama pemerintah dan nggak cuma di tahun ini aja sih sebenarnya. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga udah, ada beberapa insentif yang udah dikasih sama pemerintah, itu salah satunya ada PPN impor yang dibebaskan. Oke. Iya, jadi kalau misalkan ada pabrik yang mau bikin kendaraan listrik, terus mengimpor komponen-komponennya dari luar negeri, itu nanti dibebaskan PPN-nya, gitu. Terus habis itu ada juga, PPN BM juga dibebaskan, terus bea balik nama dibebaskan juga, terus ada bea masuknya juga dibebaskan. Dan yang terbaru banget yang mungkin, jadi alasan gitu ya kenapa kayak kendaraan listrik ini rame lagi diperbincangkan itu karena April 2023 kemarin itu baru banget kasih lagi insentif terbaru yaitu PPN DTP. Apa itu PPN DTP Mbak? Nah, PPN DTP ini tuh kayak, PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Oke. Jadi kan biasanya kalau misalkan kita beli barang kena pajak atau kita memanfaatkan jasa kena pajak itu kan kita harus bayar PPN kan. Sekarang tarifnya itu udah 11%. Nah, tapi kalau misalkan untuk pembelian, kendaraan listrik ini dengan jenis-jenis tertentu, ya ini tuh, cuma untuk roda 4 dengan jenis tertentu dan juga bus untuk jenis tertentu itu akan ditanggung PPN-nya oleh pemerintah. Nah, untuk rentangnya itu dari 5% sampai 10%, gitu. Wah, besar juga ya. Jadi pengen buru-buru saya. Pengen buru-buru aku pengen beli kendaraan listrik. Sama sih. Tapi, kalau ada duitnya gitu ya langsung dibeli. Oh iya dong, pastinya. Oke deh, dari tadi kan kita udah bahas tentang Indonesia ya. Gimana sih insentif pajak yang diberikan pemerintah Indonesia. Nah, aku penasaran nih, apakah ada negara-negara yang mengimplementasikan peraturan yang sama? Yaitu ketika masyarakatnya punya kendaraan listrik, apakah pemerintahnya juga memberikan insentif juga? Apakah ada negara yang seperti itu, Mbak Jiji? Ada, tentunya ada sih karena, Indonesia sendiri untuk, memberikan insentif ini kan juga tentunya berkaca dari negara-negara yang sudah berhasil gitu ya dengan insentifnya mereka, terus nanti kita cocokkan dengan kondisi di Indonesia itu bagaimana. Nah, kalau dari data yang aku baca nih, Cina itu negara gitu yang terbesar menghasilkan emisi karbon. Jadi Oke. mungkin, perekonomian di sana sangat-sangat masif gitu. Jadi, emisi karbon yang ada di dunia ini tuh terbesar itu kontribusinya dari Cina. Oke. Iya, jadi mereka punya tanggung jawab yang lebih mungkin ya untuk menurunkan emisi karbon ini. Makanya untuk penerapan kendaraan listrik ini sendiri tuh, pemerintah mereka tuh nggak main-main gitu dalam memberikan insentif dan bentuknya itu mungkin kayak adanya subsidi pada saat pembelian. Nah, itu bisa dalam bentuk pajak dan juga bentuk-bentuk pengurangan lainnya, sama kayak yang diterapkan di Indonesia. Terus mereka juga kasih, parking benefits, terus juga ada charging discount, dan untuk pembangunan infrastruktur charging station-nya sendiri itu juga sekarang lagi digencarkan banget sih, aku dengar beritanya gitu. Selain di Cina, apakah ada negara lain, Mbak? Selain itu mungkin di Norwegia kali ya. Oke, Norwegia berarti daerah Eropa ke sana ya. Iya, bener. Nah, Norwegia ini tuh, mungkin karena memang negara yang udah sangat maju banget gitu ya, dan mereka juga sistem, pemerintahannya juga, sangat stabil gitu. Nah, masyarakatnya ini tuh sangat suka banget sama kendaraan listrik. Jadi kalau misalkan mau beli kendaraan itu mereka,
baru-baru ini ya mereka udah nggak mau lagi tuh beli kendaraan yang konvensional. Karena selain pemerintahnya juga mendukung untuk penggunaan kendaraan listrik, di sana juga untuk charging station dan bentuk dari masyarakatnya sendiri itu juga sangat suka gitu dengan kendaraan listrik. Terus ada juga tuh di Perancis itu mereka juga banyak memberikan subsidi-subsidi dan insentif-insentif dan kurang lebih sama sih yang dikasih sama pemerintah Indonesia. Oke, emang aku pernah baca di mana masyarakat di negara Eropa itu memang sangat aware ya akan lingkungan kita, jadi dia kadang memilih untuk berjalan tanpa punya mobil ya. Makanya mereka tuh suka jalan aja gitu, Iya, dan naik bener. angkutan umum ya Mbak JJ. Mm-mm. Berarti emang banyak negara di mana udah mengimplementasikan peraturan-peraturan tentang kendaraan listrik sendiri. Berarti udah aware banget. Iya, betul. Selain dari tadi kan kita ngomongnya tentang insentif pajak yang akan diperoleh kalau misalkan kita punya kendaraan listrik ya Mbak Cici. Ada lagi gak sih manfaat yang bakal kita dapat nih kalau misalkan kita punya kendaraan listrik yang bikin wah kayaknya harus beli kendaraan listrik deh tahun depan gitu misalkan. Oke, kalau dari yang aku baca-baca ya, dan yang aku alami juga nih, kendaraan listrik itu minim banget sama polusi suara. Iya. Jadi kan kita kadang kalau misalkan lagi jalan gitu ya, misalkan abis dari stasiun kereta atau baru turun dari kendaraan umum mana terus jalan ke kantor gitu suka kayak berisik banget ini motor lewat kesana kesini gitu kan. Nah ternyata kendaraan listrik ini tuh nggak ada suaranya Mbak. Iya, setuju sih. Iya kan. Benar. Aku juga pernah tuh waktu itu naik ojek online dan dia tuh pakai motor listrik dan itu nggak ada suaranya sama sekali. Jadi kayak dia gerak tapi nggak ada suaranya gitu. Terus abis itu mungkin selain itu seperti yang udah diceritain tadi ya, dia tuh lebih ramah lingkungan karena dalam proses beroperasinya mereka itu dia nggak pakai bensin, yang contohnya tadi BEV itu mereka nggak pakai bensin lagi, jadi udah nggak ada emisi karbon yang dihasilkan saat dikendarai. Dan yang terakhir itu mungkin yang disukai banget nih sama kawan saya mungkin yang suka bepergian atau ke kegiatan sehari-harinya itu harus pakai kendaraan, itu ini dibebaskan dari ganjil genap gitu. Jadi kalau misalkan mau pergi tanggal berapapun udah nggak perlu pusing lagi nih mikirin harus pakai mobil yang mana gitu. Nggak perlu lewat gang-gang sempit lagi betul, biar nggak kena polisi banget. ya. Iya. Oke deh, bikin dari semua penjelasan yang tadi udah Mbak JJ kasih ke aku dan ke kawan Sam juga, ternyata banyak banget ya manfaat yang bakal bisa kita dapatin dari penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya yaitu membantu untuk menjaga bumi kita juga ya kan, karena kan kita tinggal di bumi kan. Kalau bukan kita yang jaga siapa lagi. Betul. Selain itu pastinya juga banyak pro kontra dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah akan KBL ini. Tapi sebagai masyarakat kita harus tetap mensupport apapun yang memberikan manfaat untuk masyarakat luas di Indonesia ini. Oke Mbak JJ, sepertinya cukup ya untuk kali ini. Aku sangat amat berterima kasih sekali karena aku benar-benar ngerasa mendapat insight baru di mana ini sangat aku banget gitu. Topiknya tuh aku banget, aku suka banget kendaraan listrik. Semoga kawan Sam di rumah juga mendapatkan manfaat yang baru dan luas tentang kendaraan listrik ini. Ya, aku juga suka banget ya ngobrol-ngobrol, ternyata kayak ngobrolin hal-hal yang lagi rame sekarang tuh kayak seru banget gitu. Iya benar, karena kan sering banget tuh lalu lalang kan kendaraan listrik tuh di Jakarta khususnya. Oke deh, terima kasih ya Mbak JJ udah menyempatkan waktunya dan memberikan pengetahuan ke kita semua tentang KBL ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, sekian untuk TechSam.co-Talks kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share di channel YouTube kita yaitu TechSam.co, karena semua bisa paham pajak. Dadah Mbak JJ. Kawan Sam.